Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, dan Geraha Mu'alaf dan juga Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa pada hari ini kita mengadakan kajian dan saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang status Bunda Maryam atau Bunda Maria atau Siti Maryam ya. Untuk status ini ada yang mengatakan bahwasanya Bunda Maria ini masih virgin. Kemudian ada desas-desus waktu itu dinikahi masih di tunangan dengan Yusuf, itu pun usianya juga masih muda belia. Kemudian bahwasanya yang kemarin sudah kita bahas soal tuduhan bahwa Bunda Maria itu selingkuh dengan tentara Pantera ya, yang minggu kemarin sudah kita bahas. Tetapi untuk hari ini kita akan konsentrasi soal status dari Bunda Maria ini. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan tema yang masih ada kaitan dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Terutama kalau kita cermati dari redaksi Quran sebagai basic kajian kita. Dan tentu saja ini pasti ada keterkaitan dengan agama sebelum Islam, dalam arti kekristenan. Ketika bicara mengenai sosok perempuan yang bernama Sayyidah Maryam atau Santa Maria. Santa Maria. Kita akan coba dulu mencermati bagaimana informasi yang termaktub di dalam Al-Quran itu sebenarnya. Ya, kita akan membaca dari teks Quran, yakni surah Maryam. Dan memang ini menarik karena surah Maryam itu satu-satunya nama surah yang mengabadikan nama manusia perempuan ya. Sedangkan kalau kita membaca surah-surah yang lain, itu ada surah Yusuf, Imran, ada surah Yunus. Kalau Imran itu keluarga Imran, tapi tetap juga nama laki. Ya. Kemudian ada surah Hud, ada surah Muhammad, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran itu hanya satu-satunya yang mencantumkan nama manusia perempuan termaktub pada urutan ke-19 yang disebut surah Maryam. Sekali lagi, ini bukan bicara mengenai manusia perempuan biasa. Ini berbicara dalam konteks manusia perempuan di luar kebiasaan. Ya. Kalau saya sebut manusia di luar kebiasaan, pasti ada sesuatu pesan. Itulah sebabnya redaksi Quran itu membuktikan hal itu. Kita akan coba membaca teks yang termaktub dalam Quran yang sedang saya baca ini. Kita validasi dari teks bahasa Arabnya. Di sini disebutkan wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau teks ini ditelaah dari gaya bahasa Quran, ini ada sesuatu yang menarik untuk dicermati. Kalau diterjemahkan secara harfiah, begini maksudnya. Wa barram bi walidati, dan berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan diriku sebagai manusia yang sombong. Ini adalah ucapan Isa Al-Masih tatkala beliau dilahirkan sebagai seorang manusia dan diutus sebagai seorang nabi. Dia berkata, wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Kita pasti bertanya sebagai seorang muslim, kenapa redaksi ayatnya berbunyi demikian? Kenapa tidak berbunyi wa barram biwalidi misalnya? Kalau wa barram biwalidi itu berbuat baik kepada ayahku. Oh iya. Jadi kalau bahasa Arabnya wa barram biwalidi, dan berbuat baik kepada ayahku. Tapi kalau redaksinya berbunyi wa barram biwalidati, arti harfiahnya dan berbuat baik kepada ibuku. Dan kenapa ayat ini tidak berbunyi
wa barram biwalidayya. Apa arti harfiah dari wa barram biwalidayya? Dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Bukankah sebagai muslim kita diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa dengan bacaan Rabbighfirli waliwalidayya. Wahai ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Waliwalidayya, arti harfiahnya kedua orang tuaku. Ayat ini tidak tertulis wa barram biwalidayya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Tidak begitu bunyinya. Artinya ayat ini menegaskan dia lahir tanpa seorang ayah. Makanya tidak disebut kedua orang tuaku. Dan juga tidak disebutkan wa barram biwalidi, dan berbuat baik kepada ayahku. Tidak. Artinya dia bukan anak yatim. Ya kan? Tetapi ayatnya berbunyi wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ini isyarat sebetulnya ada keterkaitan bahwa sang tokoh yang disapa dengan ibuku, walidati, ibuku, itu adalah manusia perempuan di luar kebiasaan. Nah, ini ada titik temu dengan tradisi Kristen sebenarnya ketika menyebut ungkapan walidati, ibuku. Tapi dalam konteks, tentu saja konteks teologi yang berbeda. Kalau saudara kita kaum Kristen di Timur Tengah menyebut Sayyidah Maryam itu walidatul ilah. Apa itu? Walidatul ilah. Walidah itu ibu. Ilah itu Tuhan. Ibunya Tuhan. Jadi, Quran menyebut walidi, walidati, maksudnya walidati dan ibuku. Sedangkan saudara kita non-muslim menyebutnya walidatul ilah. Ibunya Tuhan. Bahkan jadi dihormati sebagai santa ya. Sebagai ya kalau santa itu perempuan, tapi kalau laki itu Santa Maria. Santa Maria. Oke. Ini kata kunci pertama ketika ayat Quran mengatakan walidati. Arti harfiahnya kepada ibuku. Sementara pada bagian yang lain ayat Quran menyebutkan begini. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam, ibn Maryam. Ayat ini menjadi aneh karena nama seseorang itu dinasabkan pada jalur ibu. Dan memang betul ada kaitan dengan ungkapan walidati dan kepada ibuku. Artinya dia tidak lahir sebagai manusia dalam arti yang biasa. Dia lahir sebagai manusia dari kelahiran tanpa sentuhan atau campur tangan seorang laki-laki. Dengan bahasa sederhana, surah Maryam itu memang betul berbicara mengenai manusia perempuan yang melahirkan di luar kebiasaan. Nah, itulah sebabnya termaktub di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bahas begini, orang tidak paham. Kenapa ada satu surah, bahkan satu-satunya surah dalam Quran yang menyebut nama Maryam. Perempuan. Nah, sekali lagi, Maryam itu manusia perempuan istimewa yang melahirkan tanpa campur tangan benih laki-laki. Sehingga di dalam kitab-kitab tafsir disebut sebagai Maryam Al-Batul. Al-Batuni. Atau kalau bahasa Yunani disebut sebagai Parthenos. Nah, ibu Tuhan gitu ya. Parthenos itu bukan ibu Tuhan. Parthenos itu perawan. Oh iya. Arti harfiah Parthenos itu Parthenos perawan. Ya. Perawan. Kalau Theotokos ibu Tuhan. Atau bahasa Arabnya walidatul ilah. Ya. Nah, di dalam tradisi Islam hanya ada penekanan Maryam itu memang perawan. Manusia perempuan perawan. Tapi tidak menjelaskan secara rinci perawan pada saat sebelum melahirkan, atau perawan pada saat melahirkan, atau tetap perawan setelah melahirkan. Kembali lagi ya. 3 hal penting ini justru menjadi polemik di dalam tradisi Kristen. Soalnya ada yang mengatakan setelah melahirkan itu kembali perawan lagi. Nah, itulah sebabnya ada perdebatan di antara
saudara-saudara kita, baik itu yang Ortodok, Katolik, dan Protestan. Ya. Kalau dalam bahasa bahasa teologis, bahasa keagamaan, itu ada istilah begini. Maryam itu disapa sebagai virginitas antepertum. Maksudnya Maryam itu seorang perawan sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan. Ya, jadi virginitas antepertum ini bahasa Latin. Arti harfiahnya Maryam atau Santa Maria itu memang seorang wanita yang perawan sebelum melahirkan. Dalam konteks ini, Islam dan Kristen, baik itu yang Katolik, Ortodok, dan Protestan, ada kesamaan konsep. Ya, sama-sama. Dan memang betul. Itulah sebabnya nama Aisyah disapa dengan nama ibunya. Aisyah ibnu Maryam. Bahkan Maryam disebut sebagai Maryam al-Batul. Dan dalam tradisi Ortodoks Syria, dia disebut sebagai Maryam Betulta. Maryam sang perawan. Nah, kalau bahasa Latin disebut virginitas antepartum. Maryam itu perawan sebelum dia melahirkan. Yang menjadi problem itu apakah Maryam itu tetap perawan saat melahirkan. Iya. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Nah, kalau disebut Maryam itu tetap perawan saat dia melahirkan, tidak ada apa namanya? Kalau perawan itu yang hilang itu apa namanya? Saya agak lupa itu. Jadi selaput darah, selaput darah yang pecah. Nah, ini menjadi perdebatan itu di antara tradisi Ortodok dengan tradisi Protestan. Tradisi Ortodok, tradisi Protestan memahami bahwa ketika dia melahirkan, saat dia melahirkan, itu tetap perawan. Makanya sampai disebut Maria sang perawan. Nah, jadi konteksnya itu. Kalau bahasa Latin disebut virginitas in partum. Jadi virginitas in partu itu artinya Maryam atau Santa Maria itu tetap perawan saat dia melahirkan. Nah, yang menjadi perdebatan dengan Protestan lebih tajam lagi karena Protestan itu tidak mengakui Maryam sebagai perawan setelah Yesus lahir. Dan Protestan juga tidak mengakui bahwa Maryam itu tetap perawan saat Yesus lahir. Jadi saat melahirkan Yesus, itu keperawanan Maria sudah robek. Tapi bagi Katolik dan Ortodok, tidak, dia tetap perawan. Disinilah kemudian dikenal dengan istilah virginitas postpartum. Arti harfiah virginitas postpartum, Maria tetap perawan setelah Yesus lahir, dan Maria tidak melahirkan anak-anak yang lain. Cuman satu itu. Hanya satu-satunya. Tetapi ada yang disebutkan di Alkitab Yakobus saudara Yesus. Nah, lihat itu di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 dan 56. Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai 56. Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai 56. Pasal sebentar Matius. Pasal 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ada 4 saudaranya di sini ya. Jadi kalau kita baca Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai 56, di situ ada informasi bahwa ada saudara-saudara Yesus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi yang laki-laki di situ disebut dengan rinci. Ada Yudas, ada Yusuf, ada Simon, Yakobus, dan ada Yakobus. Ya. Jadi Yakobus itu salah satu di antara saudara-saudara Yesus. Juga Yudas, saudara Yesus.
dan ada juga Yusuf, dan ada juga Simon. Ya. Tapi kalau pemahaman dari kalangan Kristen Protestan, nama-nama yang disebutkan itu adalah saudara kandung Yesus satu ibu. Berarti anak-anak Maryam. Anak-anak Santa Maria. Berarti adiknya ini. Anak-anak Santa Maria dengan siapa? Dengan Yusuf. Santo Yusuf. Jadi Santo Yosef itu punya anak, baik yang bernama Yusuf, Simon, Yudas, dan Yakobus, itu dari rahim Maria. Berarti adik-adiknya Yesus. Adik-adiknya Yesus. Sedangkan yang sulung itu adalah Yesus. Tapi Yesus dari rahim Maria tanpa keterlibatan Santo Yosef. Sementara adik-adiknya Yesus yang 4 tadi, yakni Yakobus, Simon, kemudian Yudas, dan Yakobus, Yusuf. Yusuf, itu adalah anak-anak Santa Maria dengan Santo Yosef. Berarti dalam konteks ini, saudara kita kalangan Protestan tidak mengakui adanya konsep virginitas postpartum. Oh iya. Maksudnya Santa Maria tidak perawan lagi setelah kelahiran Yesus. Melahirkan lagi adik-adiknya. Karena melahirkan 4 orang Saudara. dari rahim Santa Maria sendiri. Ini pemahaman dari kalangan Protestan. Pemahaman kalangan Protestan ini ditentang, dilawan, tidak diakui kebenarannya di kalangan Kristen Ortodok dan di kalangan Kristen Katolik. Jadi orang-orang Katolik, keyakinan saudara kita kaum Katolik dan keyakinan saudara kita kaum Ortodok itu Santa Maria tetap perawan ketika Yesus dilahirkan, dan Maryam atau Santa Maria tidak melahirkan anak-anak lain selain Yesus. Berarti Kalau begitu, kakak tiri. anak-anak yang disebutkan tadi sebagai saudara-saudara Yesus itu anak-anak siapa? Nah, menurut Ortodok dan Katolik itu adalah anak-anak dari Santo Yosef dari hasil perkawinan atau pernikahan sebelumnya. Oh, kakak tiri berarti. Berarti kakak tiri. Jadi anak-anak Yusuf, anak-anak Yosef dari perkawinan sebelumnya. Karena antara Sayyidah Maria atau Santa Maria dengan Yusuf itu sendiri, itu kan perkawinan yang sebetulnya tidak dirancang secara alamiah, tapi atas perintah dari Tuhan sendiri. Dan itu kita bisa lihat dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Artinya bukan perkawinan biasa. Ini perkawinan di luar nalar Manusia. Atau bahasa anak Gen Z, perkawinan di luar nurul. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada jarak usia yang tidak sepadan antara Santo Yosef dengan Maria. Dan itu termaktub di mana? Termaktub di dalam Injil Yakobus ini. Oh, di Injil Yakobus? Iya, Injil Yakobus ini. Tapi sebelum saya jelaskan, kita harus tahu, saudara kita, orang-orang Kristen Ortodok dan orang-orang Kristen Katolik, itu sebetulnya tidak alergi dengan Injil Yakobus. Meskipun Injil Yakobus itu dikatakan sebagai Injil apokrif. Tapi isi yang termaktub di dalam Injil Yakobus itu banyak hal yang diakui kebenarannya. Contoh, di dalam Injil Yakobus disebutkan nama Yoachim sebagai ayah dari Santa Maria. Sedangkan ibunya bernama Santa Ana. Itu saudara kita, baik yang Ortodok maupun yang Katolik, mengakui itu sebagai kebenaran. Dan ketika di cross check dalam Injil Yakobus, memang nama itu tercantum Yoachim dan Santa Ana sebagai orang tua kandung dari Santa Maria. Oke? Iya, sebentar, ini belum kelanjut. Ini yang dimaksud ini Injil Yakobus, tapi yang bukan yang ada di Perjanjian Baru ya? Oh, bukan. Kalau di dalam Perjanjian Baru itu ada surat Yakobus. Ya, surat. Sementara yang saya pegang ini adalah Injil Yakobus. Yang dianggap apokrif itu. Ya, tapi harus dipahami bahwa surat Yakobus itu surat yang ditulis oleh Yakobus. Dan itu dimasukkan dalam kanon kitab Perjanjian Baru. Sedangkan Injil Yakobus itu tidak diakui
oleh saudara kita kaum Kristiani, tapi nama Yakobus itu yang dimaksud adalah saudara Yesus juga. Artinya ada surat Yakobus, ada Injil Yakobus. Surat Yakobus diakui, dikanonkan sebagai bagian dari Wahyu, kitab Perjanjian Baru, sedangkan Injil Yakobus tidak dikanonkan dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi informasi di dalamnya diakui sebagai kebenaran. Termasuk nama Yoachim, nama Santa Ana. Keduanya sebagai orang tua kandung dari Santa Maria. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa Yosef, Santo Yosef, itu menikah dengan Santa Maria, itu bukan dalam konteks pernikahan yang sebenarnya, tapi hanya sebagai wali. Kalau sebagai wali tahu maksudnya? Wali sebagai pelindung, bukan sebagai suami istri yang kita bayangkan, tapi sebagai pelindung. Karena apa? Santa Maria tidak pernah disentuh oleh Santo Yosef, dan Santo Yosef tidak mau menyentuh Santa Maria. Jadi ini bukan perkawinan biasa, ini perkawinan di luar kebiasaan. Tapi menikah gitu. Iya, dalam konteks pernikahan iya, tapi bukan melakukan hubungan seksual. Nah, itulah sebabnya keduanya tidak dipahami sebagai perkawinan yang biasa, tapi perkawinan di luar kebiasaan. Karena tidak melakukan hubungan secara biologis. Atau karena perbedaan usia yang jauh itu ya? Ya, memang digambarkan dalam tradisi Ortodok maupun tradisi Katolik, Santo Yosef itu usia yang sangat tua. Umur? Tidak ada penjelasan kalau di dalam Injil Yakobus ini usianya berapa, tapi usia yang sangat tua. Sedangkan Santa Maria itu dinikahkan dalam tanda kutip, dipelihara oleh Santo Yosef, itu usia 12 itu tahun. Tertulis di Injil. Tertulis di sini, usia 12 tahun. Kemudian Santa Maria mengandung itu usia 16 tahun di sini. Jadi kalau begitu, ini ada pertanyaan. Dan kalau di dalam Alkitab waktu Yesus lahir itu ditulis masih tunangan itu ya? Ya, bahasanya kalau bahasa terjemahan disebut tunangan. Padahal sudah menikah di usia 12. Ya, itu karena pernikahan yang bukan biasa. Pernikahan di luar kebiasaan. Memang kalau seseorang itu mau dinikahkan, itu kan tidak diresmikan secara publik. Tapi antar keluarga besar itu ada ikatan. Tapi itu bukan pernikahan yang resmi, tapi ini pernikahan pernikahan itu sendiri. Tapi itu dianggap sebagai suami istri. Seperti Nabi Muhammad dengan Aisyah itu. Ya, sama seperti itu. Ya. Ya, jadi ada kemiripan karena ini bagian dari tradisi Timur Tengah. Jadi bukan sesuatu yang resmi, belum melakukan hubungan suami istri. Dan itu sudah biasa dilakukan di sana. Dan itu biasa dalam bahasa Timur Tengah, tradisi Timur Tengah begitu. Kembali pada pembahasan tadi saya berkaitan dengan anak-anak Santo Yosef yang berasal dari perkawinan sebelumnya, itu disebutkan di sini, kalau ini saya terjemahkan saja ya ke bahasa Indonesia. Ini ada satu perintah yang berasal dari sang raja yang bernama Agustus. Setiap orang yang berasal dari Bethlehem, Yudea, itu harus disensus, mendaftarkan diri di sensus, ya. Kemudian dalam konteks itu Yosef atau Santo Yosef berkata, "Aku akan mendaftarkan anak-anakku." Bayangkan di sini dikatakan aku akan mendaftarkan anak-anakku. Dia tidak mengatakan aku akan mendaftarkan anakku, tapi akan mendaftarkan anak-anakku. Tetapi aku harus mendaftarkan juga mengenai anak ini. Maksudnya Yesus. Bukan Yesus. Anak ini maksudnya Maria. Santa Maria. Oh, masih kecil. Karena masih kecil. Usia 12 tahun ya. Ya, usia yang sangat kecil. Usia bat mizwah. Usia sangat remaja. Ya, usia 12 tahun. Di sini memang disebutkan usia 12 tahun. Tetapi aku juga harus mendaftarkan anak ini. Bagaimana aku harus mendaftarkan dia, sang anak perempuan ini? Apakah sebagai istriku? Dia berkata begitu.
aku sangat malu kalau aku mendaftarkan dia sebagai istriku. Karena usianya sangat kecil. Oke? Apakah aku juga akan mendaftarkan dia sebagai anak perempuanku? Ya kan? Dia juga berkomentar begitu. Kemudian dia mengatakan, bangsa Israel sangat mengenal dia bahwa aku tidak punya anak perempuan. Dia bukan anak perempuanku. Jadi dia merasa dilematis. Kalau dia sebagai warga negara yang baik, dia diperintahkan oleh Raja Agustus untuk mendaftarkan anak-anaknya. Oke? Tetapi di sini dia ditegaskan punya anak-anak memang. Dan kalau dihubungkan dengan Injil Matius, berarti nama Simon, nama Yakobus, nama Yusuf, dan satunya lagi nama Yudas, itu adalah anak-anak Yusuf dari hasil pernikahan sebelumnya. Sedangkan Santa Maria itu masih kecil. Dan dia harus mendaftarkan dia juga. Tapi sebagai apa? Sebagai istri tidak mungkin. Dia malu. Sebagai anaknya perempuan, orang Israel tahu bahwa dia tidak punya anak perempuan. Dan memang dia tidak dalam konteks mengakui bahwa dia anak perempuannya. Nah, dari sinilah kemudian bapak-bapak gereja generasi awal, artinya para pembesar gereja generasi awal yang hidup pada era pra-Islam, itu memahami bahwa memang itu bukan anak-anak pernikahan, hasil pernikahan dari Santo Yosef dengan Santa Maria, bukan. Tapi itu anak-anak Yosef dari hasil pernikahan sebelumnya. Siapakah bapak-bapak gereja yang mengatakan demikian? Di antaranya adalah yang pertama, Santo Epiphanius of Salamis. Itu beliau wafat tahun 403 Masehi. Kedua, Santo Basilius Agung juga mengatakan hal yang sama, bahwa anak-anak yang dimaksud itu bukan anak-anak kandung dari Santo Yosef bersama Santa Maria, tapi itu anak-anak kandung Yosef dari hasil pernikahan sebelumnya. Jadi ada dua yang saya sebutkan tadi, Santo Epiphanius yang meninggal tahun 403 Masehi, kemudian Santo Basilius Agung, kalau bahasa Arabnya Al-Qadis Basilius Al-Kabir. Itu kalau bahasa Arabnya. Agung ya. San Al-Qadis Basilius Al-Kabir. Saya punya kitabnya itu dalam bahasa Arabnya. Itu beliau meninggal tahun 379 Masehi. Yang ketiga, Santo Gregorius dari Nisa. Beliau meninggal tahun 395. Mengatakan hal yang sama. Itu anak-anak hasil dari pernikahan Santo Yosef sebelumnya. Kemudian Santo Yerom. Santo Yerom itu yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Beliau meninggal tahun 420 Masehi. Juga mengatakan hal yang sama. Itu bukan anak kandung dari Santa Maria. Bukan. Tapi itu adalah cousin. Cousin itu saudara sepupu dari Yusuf. Saudara sepupu dari Yesus sendiri. Kemudian Santo Agustinus of Hippo itu mengatakan hal yang sama, bahwa anak-anak yang dimaksud itu adalah anak-anak hasil pernikahan Santo Yosef pada perkawinan sebelumnya. Dan yang terakhir, Santo Origenes. Santo Origenes itu meninggal tahun 254. Beliau mengatakan hal yang sama. Dan dia menulis dalam bukunya Contra Celsum, dalam buku yang dia tulis, berkaitan dengan bahwa, bukan Contra Celsum, buku yang ditulis oleh dia, tafsir kitab Injil Matius. Jadi tafsir Injil Matius menyebutkan bahwa saudara-saudara yang dimaksud itu adalah anak-anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Dan memang dia mengatakan ini telah tercantum di dalam Injil Yakobus. Bayangkan, kalau Santo Origenes itu meninggal tahun 254 Masehi. Ketika dia menyebutkan Injil Yakobus, menegaskan
itu anak-anak Santo Yusuf dari pernikahan sebelumnya, berarti Injil Yakobus itu sudah eksis sebelum abad ketiga. Berarti memang betul Santo Yakobus itu telah menulis Injil Yakobus itu pada abad kedua Masehi. Dan itu hasil penelitian para ahli. Dan kitabnya tebal ini ya. Iya. Nah, tadi saya agak lupa ketika Yosef mengatakan, aku akan mendaftarkan anak-anakku. Di sini dikatakan begini, ego apokrapsomai huios hui. Teos hui. Arti harfiahnya, aku akan mendaftarkan putra-putraku. Berarti memang betul. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan itu namanya disebutkan oleh Santa Matius di dalam kitab Injil Matius. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran itu memang ada kedekatan konsep dengan tradisi Katolik dan Ortodok. Ada kedekatan konsep mengenai keperawanan Santa Maria itu. Baik dia saat sebelum melahirkan Santo Yesus, kalau saya sebut Santo Yesus, atau Nabi Isa, kalau kita sebut begitu, atau pada saat dia melahirkan, atau pada saat dia setelah melahirkan, itu memang satu-satunya putra yang dilahirkan adalah Isa. Itulah sebabnya Isa disebut Isa ibn Maryam. Itu untuk menegaskan hal demikian. Jadi bahasa sederhana, konsep yang dipahami dalam tradisi Ortodok dan Katolik itu persis seperti yang termaktub di dalam informasi Al-Quranul Karim. Kemudian, apa yang tercantum di dalam Injil Yakobus ini ternyata bukan hanya persoalan nama Yoachim dan istrinya yang diakui kebenarannya dalam tradisi Ortodok dan tradisi Katolik, tetapi sekaligus status Santa Maria yang tetap perawan selama-lamanya juga tercantum dalam Injil Yakobus dan diaminkan oleh Ortodok maupun Katolik. Bahkan kelahiran di dalam gua ya ada disebutkan. Jadi kelahiran siapa itu? Yesus itu memang di dalam gua. Disebutkan di dalam gua. Nah, kalau dia dilahirkan di dalam gua, ini kalau saya terjemahkan, mereka ini berdiri kemudian masuk ke dalam gua. Untuk menemui siapa? Untuk menemui bayi yang lahir di dalam gua itu. Dalam gua. Jadi memang kelahirannya itu di dalam gua menurut Injil Yakobus. Dan itu dibenarkan oleh siapa? Pertama, dibenarkan oleh Santo Clemens. Santo Clemens. Yang kedua, dibenarkan oleh Santo Origenes di dalam bukunya Contra Celsum. Dan Origen meninggal tahun 254. Artinya betul, dia mengatakan demikian, itu basisnya adalah Injil Yakobus. Kalau begitu, masih layakkah kita sebut Injil Yakobus itu Injil yang tidak benar? Iya, harusnya lebih kuat ini ya. Padahal semua yang dipraktekkan gereja, yang diimani oleh gereja, kalau dipraktekkan gereja itu kan, kalau pada saat hari Natal, itu kan dibuat gua, semacam gua. Oh iya, kan? Gua-guaan gitu semacam gua. Dan orang-orang Majus masuk ke dalam gua. Padahal gua, dia dilahirkan di dalam gua, itu hanya tercantum dalam Injil Yakobus. Soalnya di dalam Injil Matius ditulis di dalam rumah. Nah, kalau di Injil Lukas ditulis di kandang. Itulah sebabnya, artinya praktek gereja itu lebih dekat pada peristiwa Natal, itu informasinya merujuk pada Injil Yakobus. Padahal tidak dipakai ini. Nah, itulah sebabnya jadi sesuatu yang ada question mark, ada tanda tanya bagi kita. Kenapa dalam praktek gereja diakui sebagai sesuatu yang benar, kemudian dalam soal iman, artinya nama orang tua Santa Maria itu ya Yoachim dan Santa Ana, ada tercantum dalam Injil Yakobus. Injil Matius dan Injil Lukas tidak menyebutkan itu. Kemudian status Santo Yosef sebagai orang yang sudah tua, kemudian menjadi wali dari Santa Maria, kemudian menikah dalam usia yang sangat jauh jarak usianya, yang satu sangat tua, yang satu sangat muda, usia 12 tahun dipelihara oleh Santo Yosef. Dan itu tergambar di dalam Injil Yakobus. Dan itu diimani. Iya, gini Pak. 4 Injil itu kan sinoptik ya.
Tidak, Ya, tiga Injil tiga sinoptik. yang sinoptik. Kalau Injil Yakobus ini kira-kira ceritanya kalau Pak Ali lihat sampai habis itu apa ada kesamaan dengan sinoptik tiga Injil itu ya? Ada kesamaan, ada perbedaan. Oh, di situ. Kesamaan yang termaktub di dalamnya ya bicara soal Zakaria, kemudian Elizabeth misalnya. Kita tahu Elizabeth itu kan diceritakan di dalam Injil Lukas. Zakaria juga diceritakan di dalam Injil Lukas. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth. Ada kan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Yakobus juga ada bahwa Maria itu juga mengunjungi Elizabeth. Dan ketika Maria mengunjungi Elizabeth, diceritakan secara detail dalam Injil Yakobus. Artinya memang ada kedekatan informasi dalam Injil sinoptik, khususnya Injil Lukas. Sebagaimana yang tercantum dalam Injil Yakobus ini. Masa kecil Maria itu pun soalnya kan diasuh oleh bapaknya si Zakaria itu ya, bapak angkatnya berarti kan. Soalnya bapak kandungnya meninggal ya. Nah, kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah informasi bahwa Zakaria itu awalnya memelihara Santa Maria, kemudian dialihkan pemeliharaannya kepada Santo Yosef, itu memang tergambarkan, terinformasikan di dalam Injil Yakobus ini. Ada. Dan itu ada kesamaan dengan Quran. Ada kesamaan. Jadi sepertinya ya kita punya kesimpulan sederhana. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu ada kesamaan dengan apa yang termaktub dalam Injil Yakobus. Oh, gitu. Ya. Dan berarti antara Al-Quran abad ke-7 Masehi dengan Injil Yakobus abad ke-2 Masehi, berarti ada jarak berapa? Ada 500 tahun. Ya. Dan itu ada koneksitas. Dan itu memang tergambarkan secara utuh mengenai hal itu. Yang kedua, apa yang diimani oleh saudara kita dalam tradisi Ortodoks maupun tradisi Katolik, yang itu merupakan potret yang termaktub di dalam Injil Yakobus, ternyata juga menjadi bagian dari sebuah kebenaran teologis dari kalangan Ortodoks maupun Katolik. Meskipun pada akhirnya Injil Yakobus tidak dimasukkan sebagai bagian dari kanon, tapi isinya dikanonkan. Secara fisik Injil Yakobus tidak dikanonkan, tapi isi yang termaktub dalam Injil Yakobus dianggap kanon, dikutip-kutip gitu ya. Bahkan oleh tokoh-tokoh tadi ya. Oleh bapak-bapak gereja diakui itu benar. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, ini menarik ya. Ternyata ditemukan di sini. Ternyata Nabi Isa atau Yesus itu lahir di dalam goa. Itu menurut kitab tertua ya dari Injil Yakobus. Padahal kalau kita melihat dari Injil yang ada di kanon ya, termasuk Injil Matius, kemudian Injil Lukas, itu ada dua perbedaan juga sebetulnya mereka di sana. Injil Matius pasal 2 ayat 11 menceritakan Yesus itu lahir di rumah. Kemudian Injil Lukas pasal 2 ayat 7 itu Yesus dilahirkan di kandang. Kandang domba. Kandang domba. Padahal di Injil Yakobus yang tidak diakui itu diceritakan lahir di dalam goa. Dan itu kalau kita lihat drama-drama ya, drama-drama hari Natal atau apa, itu kan kelahirannya pasti di dalam goa, itu ada dua goa ya. Bahkan sampai hari ini juga ada goa-goa Bunda Maria di dalam goa. Iya, betul. Artinya tradisi Kristen Ortodoks, tradisi Kristen Katolik, bahkan tradisi Kristen Protestan, kalau pada saat perayaan Natal begini, itu selalu dibuatkan semacam goa miniatur. Ya kan? Dan itu orang-orang Majus masuk ke dalamnya untuk menyapa bayi Yesus. Betul. Dan sebetulnya gambaran seperti itu termaktub dalam Injil Yakobus, bukan termaktub di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Yang ada sekarang ini ya. Iya. Baiklah saudara-saudara sekalian, menarik di sini ya. Ini untuk menambah informasi para pemirsa sekalian supaya lebih kaya akan ilmu pengetahuan. Dan kajian ini tidak hanya ditujukan kepada kaum Kristen saja, tetapi lebih khusus kepada umat Muslim, karena kita compare tadi dengan Al-Quran juga supaya kita lebih kuat untuk meyakini bahwa Al-Quran itulah benar-benar firman dari Allah SWT. Saudara-saudaraku sekalian, kita ingatkan lagi bahwasanya Yayasan Pembina Mu'alaf selalu berbenah, selalu memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jika Anda ingin mendukung perjuangan kami, Anda bisa kirim ke rekening bawah ini di nomor rekening Bank Syariah Indonesia, Bank
di nomor rekening 111889971 yang ada di bawah ini atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah membantu kami ucapkan terima kasih dan semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin ada closing, Ustaz. Ya, baik. Yang pertama kita harus paham bahwa Injil Yakobus itu menegaskan bahwa Santo Yosef itu punya anak-anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Itulah sebabnya dia mendaftarkan anak-anak itu sebagai sesuatu yang dimasukkan dalam sensus. Dan dia berkata di dalam Injil Yakobus dengan ungkapan seperti ini. Ego apokrapsomai tos huios. Aku akan mendaftarkan anak-anakku. Berarti anak-anak yang dimaksud itu adalah anak-anak dari perkawinan sebelumnya, saudara tiri Yesus. Bukan lahir dari rahim Maria. Maria atau Santa Maria, atau kita menyebutnya Sayyidah Maryam, hanya melahirkan satu putra. Dan dia tidak melahirkan putra-putra yang lain. Itulah sebetulnya yang diinformasikan dalam Quran ketika menyebut dengan ungkapan Isa ibn Maryam. Jadi dalam konteks ini, iman Islam ini, keyakinan Islam ini ada kedekatan dengan tradisi Ortodok dan tradisi Katolik. Dan tradisi Islam sepertinya agak berbeda dengan tradisi Protestan. Ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apa yang tercantum di dalam Injil Yakobus secara fisik, maksudnya Injil Yakobus secara fisik itu statusnya berbeda dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara fisik itu dianggap kanon dan dikanonkan dalam kitab Perjanjian Baru. Sedangkan Injil Yakobus secara fisik tidak dianggap kanon, menjadi bagian kitab Perjanjian Baru. Tetapi ini catatan, meskipun secara fisik tidak dianggap kanon atau dianggap wahyu dalam kitab Perjanjian Baru, tapi isi yang termaktub di dalamnya dianggap wahyu karena secara iman dipraktekkan dalam tradisi gereja Katolik dan Ortodok. Bahkan dikutip bapak-bapak gereja juga. Bahkan dikutip oleh bapak-bapak gereja sebagai kebenaran. Iya, baik. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga dari kajian kita pada hari ini bisa menambah wawasan dan untuk umat Islam menambah keyakinan bahwa Al-Quran Islam yang bisa kita pegang saat ini adalah sebuah kebenaran. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian bisa menggali dari informasi ini sebagai pembelajaran menambah ilmu pengetahuan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.